Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Laisma Mata dengan NIM 1124106007, Universitas Pelita Bangsa dengan dosen pengampu Bapak Puji Harta SEMM. Di sini saya mau membahas tentang menyusun laporan Break Even Point atau BEP, usaha fried chicken The Brook. Pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Setiap perusahaan produksi perlu mengetahui berapa jumlah minimum penjualan agar tidak mengalami kerugian. Analisis tersebut dikenal sebagai break-even point atau BEP atau BEP. Dengan mengetahui BEP, perusahaan dapat menentukan target produksi, penjualan, serta strategi harga yang tepat. Oleh karena itu, dilakukan observasi langsung pada perusahaan untuk memperoleh data real guna menyusun laporan BEP. Tujuan observasi pertama ada hitung jumlah produk yang diproduksi dalam 1 bulan, yang kedua hitung biaya material sesuai formula produk, yang ketiga hitung biaya tenaga kerja sesuai jumlah karyawan, yang keempat hitung overhead pabrik sesuai kebutuhan yang ada, yang kelima hitung biaya produk selesai, yang keenam hitung biaya produk setengah jadi atau WIP, yang ketujuh ada menghitung BIP sendiri atau break even point. Di sini ada profil usaha. Nama usaha itu Chicken Crispy atau Dibro. Alamat Jalan Bosi Raya nomor 5 Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520. Jenis usaha, produksi, dan penjualan fried chicken takeaway. Produk utama ayam goreng crispy. Kapasitas produksi 1.500 sampai 2.000 potong per bulan. Chicken crispy atau Dibro. Deskripsi singkat. Chicken crispy merupakan usaha makanan cepat saji yang memproduksi ayam goreng crispy. Produk yang telah matang dikemas dan disimpan pada display chiller untuk dijual kepada konsumen. Yang pertama ada jumlah produk yang diproduksi dalam 1 bulan. Bahan baku masuk proses itu 1.500 potong ayam. Yang kedua ada produk selesai itu 1.200 potong. Produk dalam proses atau WIP itu 300 potong. Total output fisik 1.500 potong, 1.200 selesai, ditambah 300 dalam proses. Yang kedua ada biaya material, bahan baku langsung. Di sini ada bahan bakunya ayam potong, kuantitinya itu 1.500 potong, harga satuannya itu 6.500, total biayanya 9.750. Dan di sini ada tepung bumbu yang sudah dimarinasi langsung dari gudang, kuantitinya itu 120 kg, harga satuannya itu 12.500. Total biaya itu 1.500, 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada minyak goreng, kuantitinya 60 liter, harga satuannya itu 8.000, total biaya 480.000 rupiah. Yang keempat ada bumbu marinasi, kuantitinya 15 kg, harga satuannya 15.000, total biayanya 225.000 rupiah. Yang kelima ada kemasan, kuantitinya itu 1.500 buah, harga satuannya itu 30 perak, total biaya 45.000 rupiah. Total keseluruhan biaya bahan baku langsung itu 12 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung atau TKL. Posisi itu koki utama dengan jumlah orangnya 1 orang. Gaji per bulannya itu ada 1.800.000 rupiah. Total biayanya 1.800.000 rupiah. Yang kedua ada si asisten koki, jumlahnya 2 orang. Jumlahnya 2 orang, gaji per bulan 19.000, total biaya 1.800.000 rupiah. Yang ketiga ada packing, jumlah 1 orang, gaji per bulan 900.000 rupiah, total biaya 900.000 rupiah. Total keseluruhan biaya tenaga kerja langsung atau TKL itu 4.500.000 rupiah. Oke, di sini ada biaya overhead pabrik atau BOP. Jenis overheadnya itu listrik dan gas. Biaya bulanannya itu 1.200.000 rupiah. Yang kedua ada sewa tempat.
Biaya bulanannya itu Rp1.500.000. Yang ketiga ada perlengkapan dapur. Biaya bulanannya itu Rp400.000. Yang keempat ada pemeliharaan peralatan. Biaya bulanannya itu Rp300.000. Yang terakhir ada transportasi dan delivery. Biaya bulanannya itu Rp200.000. Total keseluruhan dari biaya overhead pabrik itu Rp3.600.000. Oke, di sini ada biaya produksi selesai. Biaya produksi selesai, jumlah unit selesai itu 1.200 unit. Biaya per unit ekuivalen itu 13.868 perak. Total biaya produksi selesai 1.200 dikali 13.868 perak. Sama dengan 16.641.600 rupiah. Oke, di sini ada biaya produk setengah jadi atau WIP. Jumlah unit WIP itu 300 unit. Tingkat penyelesaiannya itu bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, overheadnya 60%. Komponen biaya bahan baku perhitungannya 30 dikali 100% dikali 8.000 rupiah. Totalnya itu 2.400.000 rupiah. Yang kedua ada tenaga kerja. Perhitungannya itu 300 dikali 60% dikali 3.260 perak. Totalnya itu 586.800 rupiah. Yang terakhir ada overhead. Perhitungannya 30 dikali 60% dikali 2.608, totalnya itu 469.440 rupiah. Jadi total biaya WIP keseluruhannya itu 3.456.240 rupiah. Oke, kita sudah memasuki tahap perhitungan break-even point atau BIP. Asumsi yang digunakan harga jual per unit itu Rp20.000. Asumsi berdasarkan harga pasar fried chicken kemasan. Biaya tetap atau overhead pabrik dianggap seluruhnya tetap sama dengan Rp3.600.000. Biaya variabel per unit sama dengan biaya bahan baku per unit ditambah biaya tenaga kerja langsung per unit sama dengan Rp8.000 ditambah Rp3.260 sama dengan Rp11.260. Rumus BIP dalam unit. BIP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Perhitungannya, BIP unit sama dengan Rp3.600.000 dibagi Rp20.000 dikurang Rp11.260 sama dengan Rp3.600.000 dibagi Rp8.740 sama dengan 412 unit. BIP atau rupiah, BIP rupiah sama dengan 412 dikali 20.000 sama dengan Rp8.240.000. Interpretasi. Chicken Crispy harus menjual minimal 412 potong ayam per bulan dengan pendapatan Rp8.240.000. Untuk mencapai impas, tidak untung tidak rugi, pada bulan Juli 2025, perusahaan telah memproduksi 1.200 unit selesai, sehingga telah melewati BIP. Oke, di sini ada lampiran data dan bukti observasi lapangan. Untuk catatan, perhitungan BIP ini didasarkan pada asumsi biaya tetap dan variabel yang disederhanakan. Untuk akurasi yang lebih tinggi, disarankan melakukan klasifikasi biaya tetap variabel secara lebih rinci, serta mempertimbangkan fluktuasi harga jual dan biaya operasional. Kesimpulan, berdasarkan analisis data produksi Juli 2025, Chicken Crispy telah mencapai kondisi profitabilitas. Break-even point atau BIP, perusahaan tercapai pada penjualan 412 potong ayam per bulan setara Rp8.240.000, sedangkan produksi aktual bulan ini mencapai 1.200 potong. Dengan demikian, kinerja operasional perusahaan berada di atas titik impas dan menunjukkan efisiensi produksi yang baik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perhitungan.
atau penyampaian saya dalam materi tersebut. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Saya Cynthia Lois Sumemata, pamit undur diri.